Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, puji Tuhan, renungan kita hari ini sudah sampai di kitab 2 Korintus pasal ke-8 yang saya beri judul Memberi dengan Kerelaan Hati. Di ayat 1-4 menceritakan tentang jemaat-jemaat di Makedonia yang meskipun hidup mereka dalam penderitaan berat, namun mereka merasakan sukacita. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberi apa yang mereka miliki untuk menyokong agar pelayanan tetap bisa berjalan. Dikatakan bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dan dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak supaya mereka bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita sering melihat ada orang-orang yang meskipun kehidupan ekonominya biasa-biasa saja, tapi memiliki jiwa atau memiliki sifat murah hati, tidak segan-segan membantu sesama dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan kita melihat bahwa mereka melakukan semua itu dengan sukacita dan kerelaan hati. Begitu juga Rasul Paulus menggambarkan jemaat-jemaat di Makedonia pada saat itu. Bahkan di tengah kesusahan dan kemiskinan, mereka tetap mau memberi dan menolong. Memberi bukan karena mereka dalam kelimpahan harta, tetapi karena kerelaan hati. Memberi bukan karena paksaan, tetapi karena keikhlasan sesuai dengan kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bukan karena mencari validasi atau agar terlihat wah atau hebat di mata orang lain, tetapi murni karena kerelaan hati. Dikatakan juga di ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita memberi karena Tuhan sudah dulu memberikan kita kasih karunia-Nya, di mana Ia rela memberikan hidupnya untuk menebus kita orang-orang yang berdosa ini. Itu merupakan berkat dan anugerah terbesar dalam hidup kita yang kita dapatkan secara cuma-cuma. Tentu hal itu menjadi teladan bagi hidup kita. Saat Tuhan memberikan berkatnya untuk kita, entah itu materi, talenta, atau apapun itu, semua yang kita dapat adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Maka pergunakanlah itu untuk memuliakannya. Mungkin sebagian dari kita tidak bisa membantu secara materi, tapi kita bisa membantu dengan talenta atau tenaga yang kita punya untuk membantu agar pelayanan bisa tetap berjalan. Semakin banyak dukungan dan kerjasama yang diberikan jemaat dalam pelayanan, tentu membuat pelayanan bisa berjalan lebih maksimal. Dan dibutuhkan juga pekerja-pekerja yang jujur, yang bertanggung jawab dalam mengelola persembahan dari jemaat, agar gereja bisa bertumbuh dalam kebenaran dan pelayanan bisa berjalan maksimal. Memberi adalah wujud syukur dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Memberi adalah wujud kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan tidak memandang nominal besar atau kecil pemberian kita, tetapi Ia melihat ketulusan dan kerelaan hati kita saat memberi. Ia memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hati kita saat kita memberi dan melayaninya dengan ketulusan hati. Demikian renungan hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.